Baik Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Ibu Santi Anggraini. Ini agak sedikit di luar tema. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak belajar membaca dan menulis? Kedua, saya pernah melihat dokumentari tentang pencarian eksistensi keberadaan Rasulullah dan kemunculan Islam. Adakah upaya-upaya ilmiah dari dunia Islam untuk memelihara Islam heritage? Jika ada, saya minta informasi detailnya, Ustaz. Ya, jadi yang pertama, kenapa Rasulullah tidak bisa membaca? Ini sebenarnya sebuah tidak ketetapan belajar, ilahiyah. Ya. Tidak bisa membaca dan menulis ya, dan tidak belajar. Mau belajar. Betul. Jadi ini ketetapan ilahiyah sepertinya ya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan hikmah dari tidak adanya kemampuan Rasulullah secara baca tulis ya. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yamini. Dan tidaklah pernah engkau membaca sebelumnya tulisan apapun, kitab apapun, wala takhutuhu bi yaminika, dan engkau tidak pernah menulis dengan tangan kananmu, bi yaminika ya. Idzan lartabal mubtilun. Karena kalau kamu bisa menulis ya, dan kamu bisa membaca, lartabal mubtilun, pasti orang-orang yang ingkar itu akan meragukan kebenaran Al-Qur'an. Jadi rahasia dari tidak bisanya Rasulullah membaca dan menulis itu sebagai upaya Allah menutup pintu-pintu keraguan orang yang ingin tidak percaya kepada Quran. Pintu-pintu keraguan itu ditutup karena Rasulullah tidak memiliki kemungkinan mengakses informasi melalui bacaan ataupun tulisan gitu. Nah, maka kondisi Nabi seperti ini dipertahankan sampai beliau wafat, tidak bisa membaca dan menulis. Ya, dan Allah sudah mensifati beliau dengan nama An-Nabiyul Ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan menulis ya. Tetapi bukan berarti bahwa literasi itu tidak penting bagi Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis pun, tetapi perintah Rasulullah kepada para sahabat untuk Quran adalah hafalkan dan tulislah, catatlah, kan gitu. Sehingga Rasulullah itu berhasil mentransformasikan masyarakat jahiliyah dari masyarakat buta huruf. Dalam Al-Quran Allah mensifati bangsa Arab itu sebagai bangsa waladzi ba'atsa fil ummiyin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi, kaum yang tidak bisa membaca menulis. Siapa itu? Para sahabat. Dan bangsa Arab itu ummi, bangsa yang ummi. Tetapi dengan turunnya wahyu, maka Rasulullah mentransformasi, merubah masyarakat Arab yang ummi menjadi masyarakat baca tulis. Dan bahan baca tulis mereka yang pertama adalah Al-Quran. Sebelum mereka belajar membaca yang lain, mereka belajar membaca Al-Quran dulu, belajar mencatatnya, mendokumentasikannya dengan metode yang baik ya, yang tertib. Ya, lah kemudian berubahlah masyarakat ini dari masyarakat baca tulis, buta huruf menjadi masyarakat baca tulis. Dan literasi bangsa Arab saat itu menjadi pondasi kebangkitan peradaban mereka. Begitu Rasulullah wafat ya, dan Rasulullah melakukan penaklukan, para sahabat melakukan penaklukan di luar Jazirah Arab, maka peradaban itu sudah siap untuk bangkit ya, karena world view sudah tersedia, kemampuan baca tulisnya sudah sangat tinggi ya. Bahkan kepedulian Nabi Rasulullah kepada literasi itu sangat tinggi ya, sampai Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Rasulullah untuk belajar bahasa Suryani, bahasa Syriak, bahasanya orang Kristen pada saat itu. Dan Zaid bin Thabit berhasil dalam hadis riwayat Tirmidzi ya. Ini Zaid bin Thabit berhasil menguasai bahasa Syriak dalam 17 hari. 17 hari saja ya, dengan kecerdasan beliau. Gitu. Padahal beliau penulis wahyu, beliau juga belajar bahasa Syriak yang dipakai oleh orang-orang Kristen untuk menerima mereka di dalam diplomasi, di dalam komunikasi. Nah, jadi buta hurufnya Rasulullah itu tidak mengurangi perhatian beliau kepada literasi. Rasulullah juga memerintahkan para sahabat belajar. Tawanan perang itu ditukar dengan siapa yang bisa ngajar perang, mengajar baca tulis, mereka tidak perlu membayar ransom, kan gitu ya. Jadi bangsa Arab dari bangsa yang tertutup ya, yang tidak kenal baca tulis dan nabinya tidak kenal baca tulis, dalam tempo yang sangat singkat berubah menjadi masyarakat yang sangat besar peradabannya berpondasikan kepada literasi. Dan kita mengenal umat Islam menjadi umat yang memiliki karya tulis terbanyak
Di zaman itu tidak ada yang menandingi. Seorang Ibnu Asakir ya, seorang ulama dari Damaskus ya, dari Syria, itu bisa memproduksi karya setebal beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Tarikh Dimash ya. Tarikh Dimash itu, bayangkan ya, kitab ini, Tarikh Dimash ini ditulis ketika dicetak hari ini itu tebalnya 52 jilid, yang satu jilidnya lebih dari 300 halaman. Kebayang nggak? Satu orang bisa memproduksi kitab setebal itu. Itu satu dari sekian puluh katanya Ibnu Asakir, dan satu dari ribuan ulama yang dimiliki oleh umat Islam, gitu ya. Nah, itu jadi perhatian umat Islam zaman dulu. Nah, kemudian yang kedua tentang legacy, tentang pemeliharaan terhadap turas Islami. Nah, ini harus kita akui ya, bahwa umat Islam itu meninggalkan sebuah warisan peradaban yang sangat besar ya, dalam bentuk kitab ya, dalam bentuk arsitektur, dalam bentuk ilmu pengetahuan, penemuan dan seterusnya. Tetapi ketika Islam mengalami kemunduran, peradaban Islam mengalami kemunduran, maka kita harus mengakui bahwa preservation ya, pemeliharaan terhadap warisan Islam itu tidak begitu bagus di dunia Islam ya. Tidak ada perpustakaan Islam yang sangat bagus gitu di dalam memelihara hasil-hasil dari karya umat Islam ini. Bahkan sekarang kalau kita mencari buku-buku umat Islam di Indonesia ya, di zaman era sebelum kedatangan Belanda dulu, itu adanya di mana? Adanya di Belanda, di Leiden, adanya di Amerika, adanya di Eropa gitu. Dan kita nggak bisa kita bayangkan ya, kalau seandainya manuskrip yang ditinggalkan oleh umat Islam itu tidak diselamatkan oleh Barat, tidak disimpan di perpustakaan di Eropa, di Jerman, di Perancis, di Belanda gitu ya, di Amerika, di Kanada. Kalau tidak disimpan oleh mereka, mungkin ada yang terbakar oleh peperangan ya, ada yang dihancurkan, ada yang hilang dan seterusnya. Perang-perang yang terjadi di dalam wilayah umat Islam, kayak perang Irak ya, perang di Asia Tengah, perang Bosnia ya, konflik-konflik yang terjadi di Yaman, Syria, itu sangat berpotensi besar merusak dan menghancurkan warisan-warisan Islam, mulai dari warisan fisik berupa bangunan ya, bangunan-bangunan budaya ya, sampai kepada hilangnya manuskrip. Maka Amerika itu kalau masuk ke sebuah negeri, tentaranya itu masuk ke museum dan mencuri apapun yang ada di situ ya, termasuk mencuri manuskrip itu ya. Nah, jadi mungkin itu hikmah juga, kalau tidak ada mereka ya mungkin hancur juga milik kita. Nah, tetapi sekarang ada sebuah upaya dari orang-orang komunitas Muslim di Inggris ya, untuk menyusun kembali. Kalau tentang kalau tentang manuskrip Islam itu di manakah dia ditemukan, itu ada seorang pakar dari Turki ya, namanya Profesor Fuat Seskin ya, Profesor almarhum ya, beliau sudah meninggal. Profesor Fuat Seskin itu keliling dunia untuk melakukan pencatatan gitu, membuat katalog tentang manuskrip umat Islam yang tersimpan di seluruh dunia. Jadi dia keliling tuh dari perpustakaan ke perpustakaan untuk membuat katalog ya tentang karya-karya umat Islam sejak pertama sampai berabad-abad sesudahnya. Tapi beliau sudah meninggal ya. Dan itu ada bukunya. Ya, jadi kita kalau ingin mencari buku ini tersimpan di perpustakaan mana, nomornya berapa, itu bisa melihat katalog itu. Itu sebuah karya ya, sebuah pekerjaan yang luar biasa, jihad ilmu yang sangat hebat dilakukan oleh Profesor Fuat Seskin ya terhadap umat Islam. Nah, kalau ingin mencari karya-karya umat Islam, invention ya, hari ini di Inggris itu ada sebuah gerakan yang dibuat oleh 1001 Inventions ya, oleh satu jadi Profesor Salim Al-Hasani ya, dan timnya itu coba lihat di situs 1001inventions.com gitu. Itu tuh ada buku, saya pernah memesan buku ini ya dari Inggris lewat online, sudah lama sekali ya, sekitar tahun 2008 kalau nggak salah.
sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu saya sudah punya bukunya nih. Saya pesan dari Inggris ya, untuk kita miliki di saya dengan teman-teman di sini gitu. Saya pesan 2 waktu itu. Sangat bagus sekali isinya, melakukan menciptakan, membangun kesadaran umat Islam untuk memahami karya legacy dari para ulama dan ilmuwan-ilmuwan Islam ya. Lihat aja di YouTube-nya, channelnya juga ada 1001 Inventions itu di YouTube, atau lihat situsnya 1001, tulisannya 1001 inventions.com gitu ya. Di situ bisa dilihat dengan lebih seksama tentang karya-karya dari para ilmuwan-ilmuwan Muslim yang sangat luar biasa, yang mempengaruhi dunia modern hari ini.